Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Selama 2 hari berikutnya, populasi di kota iblis unik melonjak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Tidak hanya anggota dari 8 sekte super yang tiba satu demi satu, tetapi bahkan anggota dari faksi terkenal lainnya juga bergegas. Kile dan yang lainnya dengan jelas memperketat kendali mereka di tengah kekacauan ini. Oleh karena itu, sebagian besar murid dari sekte Dao harus diam-diam tetap di penginapan mereka untuk berlatih dan tidak memiliki kesempatan untuk keluar dan menimbulkan masalah. Pada saat ini Lindong duduk di tempat tidur di dalam ruangan yang tenang. Dia memegang kuali tembaga yang rusak yang dia beli dari distrik pencarian harta karun dengan harga tinggi. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum Lindong tanpa sadar menghela nafas. Sebelumnya dia telah mencoba berbagai metode untuk mempelajari kuali tembaga merah tua ini. Namun dia tidak berhasil menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Pasti ada yang tidak beres. Lindong bermain dengan kuali tembaga di tangannya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat benda ini untuk pertama kalinya, dia dengan jelas merasakan jimat batu di dalam tubuhnya bergetar dengan lembut. Jimat batu hanya menunjukkan reaksi seperti itu ketika menemukan objek yang luar biasa. Pada saat ini Lindong meletakkan kuali tembaga merah tua yang rusak di depannya. Kuali tembaga ini, apa gunanya? Ucap Lindong merasakan kepalanya sedikit sakit. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menyerah dan menggelengkan kepalanya. Namun tepat saat dia bersiap untuk menyimpan kuali ke dalam tas Qiankunnya, matanya tiba-tiba melayang ke arah cahaya di dalam ruangan. Segera dia tertegun sejenak, setelah itu matanya menyipit. Kuali tembaga ini sepertinya tidak memiliki api. Pikiran ini terlintas di benak Lindong. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia melihat penampilan kuali tembaga yang rusak. Sepertinya tidak bisa menahan panas. Jika keadaannya menjadi buruk, 10 juta pil nirvana miliknya akan terbuang sia-sia. Jika akhirnya rusak, biarlah, ucap Lindong dengan suara yang dalam. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengatupkan giginya. Dengan genggaman tangannya, sekelompok api nirvana yang ganas bangkit dari telapak tangannya. Nyala api ini bisa dibentuk oleh siapa saja yang merupakan ahli panggung nirvana. Lindong menjentikan jarinya. Gumpalan api memasuki kuali tembaga dengan kecepatan kilat. Segera setelah itu Lindong dapat melihat bahwa kuali tembaga mulai meleleh. Segera wajahnya berubah sedikit hijau. Sepertinya idenya memang salah. Pada saat ini Lindong menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia akhirnya kehilangan semua minat. Dengan lambaian lengan bajunya, dia melemparkan kuali tembaga yang terbakar ke dalam aglo di ruangan itu. Setelah itu dia perlahan menutup matanya dan mulai berkultivasi. Setelah Lindong memasuki kondisi kultivasi, kuali tembaga mulai meleleh dengan kecepatan yang meningkat. Pada akhirnya itu bahkan berubah menjadi tembaga cair yang menetes ke bawah. Api nirvana juga telah tersebar karena kelelahan nirvanaki. Hanya beberapa cairan tembaga merah tua yang mengalir perlahan yang tersisa. Pada saat ini banyak cahaya merah gelap tiba-tiba keluar dari cairan tembaga saat mengalir. Akhirnya mereka terjalin satu sama lain di udara. Duduk di tempat tidur, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Mata tertutup rapat Lindong tiba-tiba terbuka. Dia agak bingung ketika dia melihat lampu merah gelap terjalin di udara. Apa ini? Ucap Lindong terkejut saat melihat adegan ini. Mata gembiranya mengandung beberapa ketidakpastian. Dia menatap cahaya yang saling bersilangan di udara. Cahaya-cahaya itu terjalin satu sama lain. Akhirnya mereka tampaknya telah membentuk beberapa garis dan gambar yang aneh. Penampilan itu
Sepertinya itu peta. Sebuah peta. Mata Lindong sedikit terfokus. Segera sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum energi mentalnya keluar. Itu menangkap gambar peta cahaya dan menyimpannya di istana Niwanya. Setelah Lindong melakukan ini, garis merah terang mulai menyusut sebelum akhirnya menggumpal menjadi tanda cahaya seukuran telapak tangan berwarna merah tua di depan matanya. Lindong mengulurkan tangannya dan token cahaya merah gelap mendarat di tangannya. Matanya meliriknya dan dia bisa melihat gambar api menyebar di token cahaya. Ada 4 karakter api kuno yang samar-samar hadir di gambar itu. Simpanan kuno langit yang membakar. Ucap Lindong menatap 4 karakter api kuno. Setelah itu dia membaca setiap kata dengan keras. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Kuali tembaga ini sebenarnya menyembunyikan peta harta karun kuno. Wah, bagus sekali. Bibir Lindong terbuka saat dia tertawa. Meskipun dia tidak mengetahui apa itu penyimpanan kuno langit pembakaran ini, kemungkinan itu bukan harta karun biasa karena terletak di dalam wilayah iblis unik. Tidak akan mengejutkan bahwa jika tempat seperti itu memiliki harta Yuan murni. Setelah memasuki wilayah iblis unik, aku bisa mendiskusikan ini dengan kakak perempuan Xiao Xiao dan yang lainnya. Kita bisa mencari yang disebut penyimpanan kuno langit pembakaran ini bersama-sama. Ucap Lindong membelai dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, situasi saat ini berbeda dari ketika dia memasuki medan perang kuno saat itu. Dia tidak lagi sendirian, dan sekarang ada sekelompok besar rekan murid yang bersedia mengikutinya. Lindong diam-diam tersenyum saat memikirkan hal ini. Dia dengan hati-hati menyimpan token cahaya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah memecahkan rahasia kuali tembaga, Lindong jelas merasa sangat senang. Namun dia tidak berhenti di sini. Sebagai gantinya dia merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba bertepuk tangan. Cahaya muncul di tangannya dan berubah menjadi formasi cahaya yang sangat tidak jelas dan rumit. Formasi ini sangat misterius hingga membuat seseorang terpana. Bahkan Lindong saat ini tidak dapat melihat misterinya. Ini secara alami formasi alam semesta kuno yang ada di dalam tubuh Lindong. Formasi alam semesta kuno telah berkontribusi besar pada kemampuan Lindong untuk melawan 9 ahli panggung Yuan Nirvana dengan kekuatan panggung 7 Yuan Nirvananya. Karena itu Lindong mampu menggabungkan Yuan Power dan mental energi bersama-sama untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar. Namun sejak Lindong mendapatkannya, dia tidak menemukan kegunaan lain selain menggabungkan kekuatan Yuan dan energi mentalnya. Namun demikian, selama periode waktu ini Lindong telah menyadari beberapa fakta setelah diam-diam mempelajarinya untuk waktu yang lama. Formasi alam semesta kuno dapat menggabungkan energi ketika diputar searah jarum jam. Namun jika seseorang memutarnya berlawanan arah jarum jam, Lindong menemukan bahwa riak dari formasi alam semesta kuno akan mengalami perubahan total. Pada saat yang sama, fluktuasi itu juga memiliki efek yang cukup mengejutkan dan ajaib. Itu adalah kekuatan untuk membelah. Searah jarum jam akan menyebabkan penggabungan, sementara berlawanan arah jarum jam akan menyebabkan pemisahan. Lindong tersenyum menyaksikan formasi alam semesta kuno yang berputar perlahan. Sementara sudut bibirnya terangkat. Dia sadar bahwa penemuan ini pasti akan sangat membantunya dalam kompetisi sekte besar yang akan datang. Waktu berlalu selama 2 hari. Pada saat ini atmosfer ledakan di kota iblis unik tampaknya mencapai keadaan yang hampir gila. Di tempat yang tidak jauh di utara kota iblis unik, tanah telah benar-benar berubah menjadi kegelapan yang sangat suram. Daerah iblis unik diselimuti oleh susunan yang sangat menakutkan yang berasal dari zaman kuno. Dikatakan bahwa susunan ini dibuat oleh upaya gabungan dari banyak ahli elit di zaman itu. Dan susunan ini telah menyegel sebidang tanah ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menahan erosi waktu. Meskipun susunan ini sangat menakutkan, seiring berjalannya waktu beberapa lubang pecah mulai muncul. Dengan demikian, orang bisa masuk dari titik-titik tertentu.
Pinggiran kota iblis unik adalah salah satu dari titik-titik ini. Ini adalah hamparan dataran hitam. Saat ini ada kerumunan besar yang menutupi langit di atas dataran. Benar-benar pemandangan yang luar biasa. Mengambang di udara, kelompok itu melihat kerumunan besar tak berujung di sekitar mereka. Mereka agak terkejut. Lindong mengangguk. Di antara sosok-sosok yang menutupi langit, dia bisa merasakan bahwa ada beberapa aura yang tidak jelas dan kuat. Mata Lindong menyapu langit sebelum tiba-tiba berhenti pada sekelompok sosok yang jauh dengan pedang panjang di punggung mereka. Tubuh mereka mengeluarkan ki pedang yang cepat dan ganas. Itu sangat tajam sampai-sampai sepertinya mampu menembus dunia. Mata Lindong menyapu sekelompok tokoh sebelum fokus pada bagian depan kelompok. Di sana berdiri seorang pria yang tampaknya tidak terlihat istimewa. Namun aura tajam dari tubuhnya menyebabkan bahkan pupil mata Lindong menyusut sedikit. Mereka dipimpin oleh orang yang paling menonjol di antara generasi muda Sekte Pedang. Dikenal sebagai fanatik pedang Sueling. Dia juga berada di puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Dikabarkan bahwa dia telah berhasil mempelajari seni pedang suci dari Sekte Pedang dan kekuatan menyerangnya sangat menakutkan dan ganas. Tepat saat tatapan Lindong mendarat pada pria itu, berdiri di sampingnya Ying Xiaoxiao membuka mulutnya dan menjelaskan. "Oh," ucap Lindong sambil sedikit mengangkat alisnya. Dia telah mendengar tentang seni pedang suci. Itu terkenal sebagai seni bela diri yang kuat dan tidak kalah dengan kitab suci Kaisar Langit. Orang-orang berbaju putih di sebelah kiri serta orang-orang berbaju kuning tidak jauh dari mereka. Masing-masing adalah murid dari Sekte Ilahi dan Lembah Simbol. Kali ini anggota generasi muda yang paling tangguh dari Sekte Ilahi adalah seorang gadis bernama Suewan. Adapun murid yang memimpin Lembah Simbol dia disebut Maosan. Kedua kemampuan energi mental mereka telah mencapai tingkat Master Simbol 9 Segel Surgawi. Metode serangan mereka tidak berwujud dan tidak dapat diprediksi, membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Lanjut Ying Xiaoxiao sambil menunjuk kedua titik yang berbeda. Mengikuti jarinya, Lindong berbalik dan melihat seorang gadis dalam gaun putih berdiri anggun di depan sekelompok sosok berpakaian putih. Energi mental yang agung dan tidak terwujud bergelombang di sekelilingnya, menyebabkan bahkan ruang itu sendiri sedikit terdistorsi. Mata Lindong tertuju pada gadis bernama Suewan untuk beberapa saat, sebelum beralih ke arah di mana anggota Lembah Simbol berada. Di tempat itu, berdiri seorang pemuda mengenakan jubah kuning besar. Fluktuasi energi mental dari tubuhnya tidak kalah dengan gadis berambut putih. Tuan Simbol Surgawi 9 Segel, ucap Lindong terkejut. Energi mentalnya hanyalah tingkat Master Simbol Surgawi 6 Segel. Dan dia cukup lemah jika dibandingkan dengan mereka berdua. Orang-orang di sana pasti berasal dari Istana Sunyi Besar kan? Setelah menghela nafas, Lindong melihat ke arah lain di mana sekelompok pria kekar berdiri. Setelah menyapu pandangannya ke seluruh tubuh kekar mereka, mata Lindong berhenti di depan seorang pria yang agak kurus. Pria kurus ini adalah murid saudara paling senior dari Istana Sunyi Besar yaitu Wu Hong. Jangan memandang rendah fisiknya. Tubuh fisiknya telah dilatih sampai tingkat yang sangat pemberani. Dikabarkan bahwa pernah ada ahli panggung 9 Yuan Nirvana yang menantangnya, yang pertahanannya langsung dihancurkan oleh satu pukulan. Bahkan tubuh emas Nirvana miliknya benar-benar rusak, menyebabkan dia mengalami luka yang serius. Ucap Ying Xiaoxiao sambil menganggukkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, ini adalah kumpulan para monster, jawab Lindong dengan senyuman tipis. Kompetisi sekte besar ini benar-benar akan sangat menarik. Ying Xiaoxiao mengangguk dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat dia menatap ke kejauhan, dia berkata, anggota Istana Kemurnian tertinggi 9 surga juga telah tiba. Lindong juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di mana suara angin hadir. Setelah beberapa saat, sekelompok besar sosok muncul di langit. Di tempat itu terlihat Ling Qingzu yang cantik dengan gaun putih mirip salju. Saat tatapan Lindong menyapu Ling Qingzu, dia tiba-tiba berseru terkejut.
Tatapan terkejutnya berhenti di suatu tempat di belakang Ling Qingzu. Dia telah melihat sosok seorang wanita muda yang akrab. Itu adalah Surowu. Saat ini wanita muda itu mengenakan gaun hijau muda. Wajahnya tidak lagi memiliki tampilan malu sebelumnya. Dan senyum telah muncul ketika dia berbicara dengan murid kakak senior dan junior di sekitarnya. Sepertinya wanita muda yang harus berpura-pura tegar saat ditegur oleh trio Lindong akhirnya telah tumbuh dewasa. Di kejauhan, Surowu yang sedang berbicara dengan murid kakak laki-laki dan perempuannya sepertinya merasakan sesuatu. Ketika mengangkat kepalanya, dia berbalik ke arah Sekte Dao. Pada saat berikutnya dia melihat senyum lembut di wajah yang dikenalnya yang menatapnya. "Kakak Lindong," ucap Surowu melongo sejenak. Segera setelah itu kejutan yang menyenangkan dan senyum gembira muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya dia melambai pada Lindong tanpa peduli dengan tatapan di sekitarnya. Melihat Surowu yang sangat terkejut, Lindong tersenyum tipis sebagai tanggapan. Tindakan Surowu jelas ditemukan para murid Sekte Dao di samping Lindong. Sambil melongo beberapa saat, mereka melanjutkan untuk melihat Lindong dalam pemujaan. Kenapa semua orang tahu orang ini? Wah, jaringanmu tampaknya menjangkau agak jauh dan luas, ucap Ying Xiaoxiao sebelum dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke Ying Huan-Huan yang sedang mengobrol dengan King Ye. Dia tampak seolah-olah dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Namun Ying Xiaoxiao dapat menemukan perubahan halus dalam tatapannya yang sesekali berkibar ke tempat yang jauh. Jelas bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan masalah ini. Dia adalah seorang teman yang aku kenal selama Perang 100 Kekaisaran. Jelas Lindong sambil tersenyum sebelum menatap Ying Huan-Huan yang masih menolak untuk berbicara dengannya. Diam-diam dia merasa tidak berdaya. Kemampuan merajuk wanita kecil ini memang agak luar biasa. Di area istana kemurnian tertinggi 9 surga, Ling Qingzu sedikit terkejut karena tindakan Surowu. Sebelum dia bertanya dengan suara yang lembut, "Apakah kau mengenalnya?" "Ya, jika bukan karena kakak Lindong, selama Perang 100 Kekaisaran, aku dan kakak laki-laki kemungkinan besar tidak akan mencapai Gunung 100 Kekaisaran," jawab Surowu tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Kakak Lindong sangat tangguh. Jelas bahwa dia berasal dari kerajaan peringkat rendah. Namun dia berhasil menjadi juara Perang 100 Kekaisaran. Pada akhirnya, ketika wilayah Suan Barat berusaha untuk merebut wilayah kuno, dia memaksa musuh kita mundur dengan memanggil 3 kesengsaraan penerangan angin. Wajah Surowu dipenuhi dengan warna pemujaan. Melihat ini, beberapa murid laki-laki di sekitarnya merasa sedikit cemburu. Itu karena mereka belum pernah melihatnya mengungkapkan ekspresi seperti itu selama waktunya di istana kemurnian tertinggi 9 surga, di mana status tingginya seperti matahari sore. Ling Qingzu dengan lembut menganggukkan kepalanya. Alisnya sedikit terkulai saat dia menekan sedikit fluktuasi yang melintas di matanya. Pada saat ini, Lindong secara bertahap menarik pandangannya dari lokasi istana kemurnian tertinggi 9 surga. Sebelum menoleh ke arah area lain di langit, dengan suara lembut dia berbicara. Orang-orang dari gerbang Yuan telah tiba. Saat kata-katanya memudar, ekspresi murid-murid Sekte Dao di belakangnya sedikit tenggelam. Mereka mengangkat kepala dan mengarahkan pandangan mereka ke tempat tertentu di langit. Di bawah tatapan mereka, suara angin yang tergesa-gesa dengan cepat terdengar saat sekumpulan sosok hitam meledak seperti awan hitam dengan cara yang agak sombong. Sebelum akhirnya muncul di tempat yang paling dekat dengan distorsi spasial. Ketika sekelompok besar tokoh ini muncul, perhatian Lindong langsung menuju ke depan kelompok murid gerbang Yuan ini. Pada posisi itu 3 sosok berdiri tegak lurus. Aura yang meroket di langit perlahan meletus dari mereka, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. 3 raja kecil gerbang Yuan, keberadaan paling menonjol di antara anggota generasi muda di wilayah Suan Timur. 3 individu yang paling dihormati dalam kompetisi sekte besar akhirnya muncul. Ratusan murid gerbang Yuan membentuk formasi teratur di udara.
Riak agungnya memancar dari tubuh mereka berkumpul bersama, menyebabkan guntur teredam bergema di langit. 3 sosok berdiri di depan semua murid gerbang Yuan. Dia adalah Raja Roh Kecil Ling Zhen, ucap Ying Xiaoxiao dengan lembut. Wajahnya agak serius saat dia menatap pria berpakaian putih itu. Lindong mengangguk sedikit. Matanya juga menjadi sangat serius. Dia bisa merasakan bahwa Raja Roh Kecil Ling Zhen tampaknya bahkan lebih berbahaya daripada Lei Qian. Namun yang terkuat dari gerbang Yuan 3 raja kecil bukanlah keduanya. Sebaliknya itu adalah Raja Yuan kecil Yuan Chang. Mata Ying Xiaoxiao sedikit rumit. Suaranya tampak sedikit serak ketika dia menyebutkan nama ini. Jelas bahwa nama itu memberinya tekanan yang besar. Lindong mengangguk perlahan. Segera setelah itu, matanya melihat ke arah titik antara Lei Qian dan Ling Zhen. Seorang pria berpakaian biru dengan penampilan biasa berdiri di sana sambil tersenyum. Penampilannya tidak seseram yang dibayangkan Lindong. Namun tatapan yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan pada pria berpakaian biru saat dia tersenyum berdiri di depan para murid gerbang Yuan. Kemampuan untuk menarik perhatian itu tidak lebih lemah dari Ling Qingzu. Lindong melirik sekte super lainnya. Monster dari berbagai sekte akan memiliki ekspresi yang agak tidak wajar ketika mereka melihat Yuan Chang. Sikap mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka sangat takut padanya. Dari adegan ini, bahkan Lindong tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kehadiran Yuan Chang memang kuat. Pemimpin dari 3 raja kecil memenuhi reputasinya. Yuan Chang yang berpakaian biru menoleh di bawah fokus tatapan yang tak terhitung di langit itu. Setelah itu dia melemparkan pandangannya ke arah di mana istana kemurnian tertinggi 9 surga berada. Tentu saja untuk lebih spesifik, itu menuju Ling Qingzu yang berdiri di atas teratai hijau. Kali ini memang Ling Qingzu yang memimpin istana kemurnian tertinggi 9 surga. Jika kita akhirnya bertemu di daerah iblis unik, aku harap Ling Qingzu akan menahan diri sedikit. Ucap Yuan Chang memandang Ling Qingzu. Harus dikatakan bahwa Yuan Chang ini adalah seorang pria dengan pesona yang luar biasa. Meskipun dia tidak terlalu tampan, sikapnya saat berbicara menyebabkan seseorang tampak bermandikan angin musim semi. Saudara bela diri Yuan Chang bercanda. Qingzu tidak memiliki kemampuan itu. Ucap Ling Qingzu menurunkan bulu matanya yang panjang sebagai tanggapan atas kata-kata Yuan Chang dan dengan lembut menjawab. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mata Ling Qingzu diam-diam melirik ke kejauhan tanpa ada yang memperhatikan. Itu adalah arah di mana Lindong saat ini. Qingzu benar-benar rendah hati. Jika kau habis-habisan, bahkan aku mungkin tidak dapat dengan mudah mendapatkan kemenangan. Ucap Yuan Chang tertawa. Setelah itu dia sedikit menarik pandangannya. Dia menoleh dan melihat ke arah di mana para murid dari sekte Dao berada. Saat mata Yuan Chang melihat ke atas, Lindong bisa merasakan tubuh semua murid sekte Dao di belakangnya menjadi tegang sejenak. Bahkan kekuatan Yuan di dalam tubuh Ying Xiaoxiao dan Wang Yan tanpa sadar beredar dengan cara yang lebih tergesa-gesa. Ying Xiaoxiao, Wang Yan, hahaha, kalian semua bisa dianggap sebagai kenalan. Ucap Yuan Chang tersenyum menatap Ying Xiaoxiao dan yang lainnya saat dia berbicara. Ekspresi dua Wang Yan sedikit tenggelam. Meskipun suara Yuan Chang sangat lembut, mereka bisa merasakan haus darah gelap dan dingin yang melonjak di bawah permukaan. Yuan Chang sekali lagi tersenyum setelah melihat ekspresi dari dua Ying Xiaoxiao. Matanya akhirnya berhenti pada Lindong. Aku telah mendengar bahwa juara perang 100 kekaisaran ini telah menolak undangan gerbang Yuanku dan malah memasuki sekte Dao. Sekarang aku melihatnya. Sekte Daomu memang berhasil mendapatkan cukup banyak. Ucap Yuan Chang tersenyum. Suaranya berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Ini mungkin bagus juga. Lebih baik menjadi kepala ayam daripada ekor ular. Tawa Yuan Chang langsung membuat mata sejumlah murid sekte Dao sangat marah. Kata-kata ini mengatakan bahwa Lindong hanya bisa menjadi pemimpin karena kelemahan sekte Dao mereka. Jika Lindong pergi ke gerbang Yuan mereka, Lindong hanya akan menduduki peringkat terakhir.
Keributan asli di langit juga menjadi sunyi pada saat ini. Anggota dari berbagai sekte super itu menonton adegan ini. Dendam antara gerbang Yuan dan sekte Dao sangat dalam. Dari area di mana istana kemurnian tertinggi 9 surga berada, alis Ling Qingzu sedikit menyatu. Dia melirik Surowu di sampingnya. Wajah kecil yang terakhir ditutupi dengan kekhawatiran. Kepala ayam atau ekor ular? Masih terlalu dini untuk menyimpulkannya sekarang. Ucap Lindong dengan ekspresi yang tidak mengandung rasa takut sedikit pun. Saat itu bukankah senior sekte Daoku Zhao Tong juga memukuli 3 raja kecil gerbang Yuanmu sampai 1 terbunuh, 1 terluka dan 1 melarikan diri. Beberapa kegemparan duduk di langit ketika kata-kata ini diucapkan. Cukup banyak orang yang terkejut. Jelas mereka tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar berani berbenturan dengan Yuan Chang. Bodoh, sombong yang tidak tahu batasanmu. Jangan bilang kalau kau berani membandingkan dirimu dengan Zhao Tong. Ucap Lei Qian tertawa dingin dan mengejek. Bahkan Zhao Tong mengalami kesulitan melarikan diri dari dibunuh oleh gerbang Yuanku. Raja roh kecil Wang Lin yang memegang kipas lipat berkata sambil tersenyum. Seorang master sekte gerbang Yuan dapat menurunkan dirinya untuk menyerang seorang murid dari sekte Dao. Ini memang menyebabkan orang lain tercengang. Ucap Lindong tertawa. Ling Zhan dan Lei Qian sedikit mengerinyit saat mendengar kata-kata ini. Senyuman di wajah mereka berubah sedikit tidak wajar. Zhao Tong dari saat itu memang hanya memiliki status seorang murid. Namun dia akhirnya memaksa master sekte gerbang Yuan untuk campur tangan. Baru kemudian dia dibunuh. Hal ini akhirnya menarik beberapa ejekan tersembunyi, menyebabkan reputasi gerbang Yuan rusak. Saat ekspresi Lei Qian muram dan ingin mengatakan sesuatu, Yuan Chang di depannya melambaikan tangannya. Mata sipitnya yang panjang berisi senyuman kecil saat dia menatap Lindong. Namun senyuman itu dipenuhi dengan rasa dingin yang gelap dan intens. Kau berani? Aku suka itu. Ketika saatnya kita bertemu, mudah-mudahan itu bukan untuk yang terakhir kali di dalam hidupmu. Ucap Yuan Chang tertawa samar. Jelas Lindong sudah memprovokasi niat membunuh dari Yuan Chang. Sekte Dao benar-benar tidak beruntung. Pada saat ini anggota gerbang Yuan langsung memalingkan wajah mereka dari sekte Dao. Bisakah Yuan Chang itu dianggap sebagai orang terkuat di antara generasi muda di wilayah Suan Timur? Ucap Lindong bertanya dengan lembut. Ying Xiaoxiao berpikir sejenak setelah mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, ada satu orang yang tidak lebih lemah darinya. Siapa itu? Tanya Lindong. Yang pertama di daftar buronan sekte, topeng hantu Chen Gui. Ucap Ying Xiaoxiao. Chen Gui? Lindong mengerutkan keningnya. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Dia bukan murid sekte manapun. Selain itu, dia bahkan tidak dapat dianggap sebagai seseorang dari wilayah Suan Timur. Orang ini muncul dan menghilang seperti hantu. Orang biasa akan kesulitan menemukan jejaknya. Dikabarkan bahwa dia pernah bertukar pukulan dengan Yuan Chang, tetapi Yuan Chang tidak dapat menang. Dari samping, Wang Yan membuka mulutnya dan menjelaskan. Jadi seperti ini, ucap Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya wilayah Suan Timur ini benar-benar dipenuhi dengan banyak ahli tersembunyi. Dia bertanya-tanya apakah Chen Gui akan muncul selama kompetisi sekte besar ini. Wilayah iblis unik akan segera dibuka. Ucap Ying Xiaoxiao tiba-tiba berkata sementara Lindong tenggelam di dalam pikirannya. Lindong mengangkat kepalanya saat mendengar ini. Dia melihat beberapa riak mulai muncul di penghalang spasial di kejauhan. Daerah iblis unik ini akan segera dibuka. Sementara wilayah iblis unik berada dalam keadaan di mana ia akan terbuka, terlihat 2 sinar cahaya melintas melewati langit sejauh 500 km dengan kecepatan yang sangat cepat. Murid saudari junior, tidak perlu terlalu cemas. Kita akan tepat waktu untuk kompetisi sekte besar. 2 sinar cahaya diposisikan satu di belakang yang lainnya.
Saat sosok cahaya di belakang tiba-tiba berhenti sejenak, sosok cahaya itu terungkap saat berhenti. Ada setengah topeng hantu di wajahnya, memberinya penampilan seperti hantu yang agak menakutkan. Siapa yang lambat sepertimu? Tidak perlu mengikutiku jika kau tidak ingin pergi. Aku bisa pergi sendiri. Namun sosok ringan di depan itu tidak melambat karena hal ini. Segera setelah itu, suara seorang wanita muda yang jelas terdengar. Segera kecepatannya tiba-tiba bertambah cepat saat dia bergegas menuju cakrawala. Orang bertopeng hantu itu tanpa sadar tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini. Dia hanya bisa mengikuti di belakang dengan cepat. Percakapan keduanya bergema dengan cara yang samar. Apakah murid saudari junior mencari seseorang? Siapa dia? Apakah orang itu sangat penting? Ucap orang bertopeng hantu. Kau akan tahu siapa orang itu setelah dia ditemukan. Tapi aku kemungkinan akan dimarahi begitu aku menemukannya. Kau harus sedikit lebih pintar ketika saatnya tiba. Kalau tidak, aku akan memberitahu guru bahwa kau gagal melindungiku ketika kita kembali. Ucap wanita muda itu. Bahkan guru pun enggan memarahimu. Dia tidak mungkin memarahimu. Baiklah, ucap orang bertopeng itu dengan suara yang sedikit sedih. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.